Hal-hal yang membatalkan dan merusak sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadis sahabat Zaid bin Arqam ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, "Peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Beliau mengatakan, "Dahulu kami berbicara ketika sholat. Seorang laki-laki berbicara dengan orang di sampingnya ketika dia sedang sholat, sampai turun firman Allah, berdirilah menghadap kepada Allah dalam keadaan tenang. Maka kami pun memerintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat seperti ruku, sujud, tumaknina, atau satu syarat dari syarat-syarat sholat seperti wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, dan lainnya dengan sengaja tanpa uzur atau alasan. Pembatal sholat yang ketiga yaitu banyak bergerak dan terus-menerus ketika sholat, seperti seseorang yang bermain-main dengan tangannya atau kakinya, atau jenggotnya, atau pakaiannya, atau yang lainnya, maka ini membatalkan sholat, karena hal tersebut berarti seseorang lalai dari sholatnya. Yang keempat adalah batalnya kesucian seseorang. Bersuci adalah salah satu syarat dari syarat-syarat sholat sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam hadis yang disebutkan, tidak akan diterima sholat kecuali dengan bersuci. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila batal kesucian seseorang, batal wudhu seseorang, sedangkan dia sedang sholat, seperti keluar kentut atau air kencing atau sejenisnya, maka sholatnya menjadi batal. Yang kelima yaitu murtad. Syarat pertama orang yang mengerjakan sholat adalah statusnya harus menjadi seorang muslim. Bila status keislamannya terlepas, maka otomatis sholatnya menjadi tidak sah atau menjadi batal. Maka orang yang sedang melakukan sholat lalu tiba-tiba murtad, maka batal sholatnya. Murtad atau keluar dari agama Islam bisa saja terjadi tiba-tiba. Misalnya, ketika seseorang tiba-tiba mengingkari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, termasuk juga mengingkari kebenaran agama Islam sebagai agama yang diridhoi Allah. Yang keenam yaitu tersentuh najis. Suci dari najis adalah salah satu syarat sah sholat. Tidak sah sholat seseorang kalau badannya, pakaiannya, atau tempat dia sholat itu terkena najis. Maka bila di tengah-tengah sholat seseorang terkena atau tersentuh benda-benda najis, maka secara otomatis sholatnya itu batal. Namun, perlu diperhatikan batalnya sholat itu hanya apabila najis itu tersentuh tubuh atau pakaiannya. Jika tempat sholat itu sendiri bila mengandung najis, namun tidak tersentuh langsung oleh tubuh atau pakaian seseorang tersebut, maka sholatnya tidak batal dan sholatnya masih sah dan bisa diteruskan, asalkan dia bergeser dari tempat yang terkena najis tersebut. Selain sumber najis itu dari luar, najis juga bisa berasal dari dalam tubuh kita. Maka bila ada najis yang keluar dari tubuh kita hingga terkena tubuh seperti mulut, hidung, telinga, atau yang lainnya, maka sholat batal. Namun, bila kadar najisnya hanya sekedar najis yang dimaafkan, yaitu najis-najis kecil ukurannya, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Yang ketujuh yaitu tertawa. Masih dekat dengan berbicara adalah tertawa. Jumhur ulama di antara Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah sepakat bahwa orang yang tertawa dalam sholatnya, maka sholatnya batal. Dasarnya adalah
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tertawa itu membatalkan sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Yang kedelapan yaitu tidak membaca surah Al-Fatihah. Seluruh ulama sepakat bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah bagian dari rukun sholat. Sehingga bila ada orang yang sengaja atau lupa tidak membaca surat Al-Fatihah lalu langsung ruku, maka sholatnya menjadi batal. Dalilnya adalah hadis Nabawi yang secara tegas menyebutkan tidak sahnya sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat kecuali dengan membaca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah. Namun dalam hal ini dikecualikan dalam kasus sholat berjamaah, di mana memang sudah ditentukan bahwa imam menanggung bacaan Al-Fatihah makmum. Sehingga seseorang yang tertinggal takbiratul ihram dengan mendapati imam sudah pada posisi ruku, dibolehkan langsung ikut ruku bersama imam dan telah mendapat 1 rakaat. Demikian pula dalam sholat jariyah atau suara imam yang dikeraskan, dengan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah imam telah menjadi pengganti bacaan Al-Fatihah buat makmum, maka bila makmum tidak membacanya, tidak membatalkan sholat. Selanjutnya D. Sholat fardu. Sholat fardu itu terdiri dari yang sholat fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yakni sholat yang diwajibkan kepada setiap individu, yang termasuk ke dalam sholat fardu ain ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim, yang dilaksanakan oleh sebagian muslim lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah dan sholat gaib. Nah, untuk macam-macam sholat 5 waktu dan waktu pelaksanaannya, yang pertama sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat, yaitu dalam sholat subuh pertama fajar kazib atau dusta dengan fajar sodik atau benar. Fajar kazib adalah cahaya putih yang panjang menjulang yang tampak di sisi langit, kemudian cahaya tersebut menghilang, yang diikuti dengan kegelapan, sehingga fajar sodik sedangkan fajar sodik yaitu cahaya putih panjang melintang yang muncul di ufuk timur. Cahaya tersebut terus bertambah terang hingga matahari terbit. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fajar itu ada 2 macam, yaitu fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan sholat, yaitu sholat subuh pada waktu fajar sodik, dan fajar yang diharamkan melakukan sholat subuh dan diperbolehkan memakan makanan, yaitu fajar kazib. Yang kedua yaitu zuhur, sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu sholat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut, akan tetapi dianjurkan untuk mengakhirinya ketika udara sangat panas dengan tujuan untuk mendinginkan badan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk melakukan sholat zuhur. Karena panas yang menyengat itu sebagian dari hembusan neraka jahanam. Yang ketiga yaitu sholat asar. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu sholat asar dimulai dari ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Tidak dibenarkan mengakhiri sholat asar sampai menguning matahari di ufuk barat. Tentang orang yang mengakhiri sholat asar hingga menguning matahari di ufuk barat, itulah sholatnya orang munafik. Ia duduk mengawasi matahari hingga ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Ia berdiri dan melakukan sholat 4 rakaat dengan sangat cepat. Ia tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit saja. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib ini terdiri dari 3 rakaat. Waktu sholat maghrib yaitu dimulai sejak matahari terbenam hingga awan mega merah di ufuk barat menghilang. Dianjurkan menyegerakan sholat maghrib dan dimakruhkan untuk mengakhirinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, umatku akan selalu berada dalam kebaikan atau selalu di dalam fitnah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga binatang-binatang terlihat gemerlapan. Yang selanjutnya yaitu sholat isya. Sholat isya ini terdiri dari 4 rakaat. Waktu sholat isya dimulai sejak hilangnya awan merah hingga tengah malam. Yang dimaksud dengan tengah malam adalah jarak antara waktu maghrib sampai waktu subuh. Dianjurkan mengakhiri sholat isya selama tidak ada kesulitan dalam melakukannya. Keenam yaitu waktu imsak. Ketika menjalankan ibadah puasa, waktu subuh menandakan dimulainya ibadah puasa. Untuk faktor keamanan ditetapkan waktu imsak yang umumnya 5-10 menit menjelang waktu subuh. Selanjutnya syarat-syarat sah sholat. Yang pertama yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki mulai dari antara tali pusar hingga kedua lutut. Sedangkan aurat pada perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua yaitu bersih dari hadas kecil. Dengan ini, cara untuk membersihkan dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Sebab sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat sesuai firman Allah yang artinya, dan di mana saja kalian berada, berpalingkanlah muka kalian ke arahnya. Surah Al-Baqarah ayat 144. Yang keempat yaitu mengetahui sholat fardu dan sholat sunat. Maksudnya yaitu kita mengetahui sholat apa yang sedang kita lakukan, apakah sholat fardu atau sholat sunat. Yang kelima yaitu menjauhi semua hal yang membatalkan wudhu dan sholat. Selanjutnya yaitu rukun-rukun dalam melaksanakan sholat fardu. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Dalam melaksanakan sholat atau dalam Islam, kita diberi kemudahan untuk melakukan sholat. Apabila kita tidak mampu untuk berdiri, misalnya kita dalam keadaan sakit, maka kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berbaring, duduk, dan menghadap ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang kedua yaitu niat.
Rukun dalam melaksanakan sholat fardu yaitu niat. Niat sholat yang sesuai dengan sholat apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumak nina. Maksud tumak nina ini yaitu berhenti dengan sejenak. Yang keenam i'tidal dengan tumak nina. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumak nina. Yang kedelapan yaitu duduk antara 2 sujud. Yang kesembilan duduk yang tahiyat awal. Yang ke-10 duduk tahiyat akhir. Yang ke-11 sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12 yaitu salam yang pertama, dan yang 13 tertib atau dilakukan secara berurutan. Selanjutnya hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Yang pertama sunnah aba'ad, terdiri dari tasyahud awal serta duduknya. Yang kedua sholawat atas Nabi pada tasyahud awal, sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, doa kunut pada waktu sholat subuh, dan sholawat atas Nabi dan keluarganya dalam akhir doa kunut. Yang kedua yaitu sunnah hayat, mengangkat kedua belah tangan hingga sejajar dengan kedua belah telinga saat ketika takbiratul ihram, takbir ruku, i'tidal, dan berdiri dari tasyahud awal. Selanjutnya hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Yang pertama yaitu bergerak sederhana seperti membetulkan pakaian. Yang kedua berdahan ketika dibutuhkan. Yang ketiga membetulkan orang yang ada di shaf. Yang keempat menguap dan meletakkan tangan di mulut. Yang kelima membaca tasbih untuk imam jika ia lupa. Yang keenam menghalangi orang-orang yang berjalan di depannya. Yang ketujuh membunuh ular dan kalajengking yang menyerangnya ketika sholat. Yang kedelapan menggaruk badan dengan tangan ketika ini, karena ini termasuk gerakan yang sederhana yang ditolerir. Yang kesembilan memberi isyarat dengan telapak tangan terhadap orang yang memberi ucapan salam.